Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan caraku 55. Memilih bahan murai batu harus memperhatikan baik keturunan maupun dari bodi fisik murai batu. Memilih murai batu, baik bahan baik trotolan, itu juga memang tidak mudah teman-teman. Kita juga memperhatikan dari keturunannya dari burung tersebut. Kadang keturunannya bagus, tapi anakannya juga belum tentu bagus. Jadi gen ini ya memang ada 80% ada keturunan murai bagus, tapi kadang ada pula satu tangkaran itu berbeda karakter pada murai tersebut. Jadi ya kita harus memilih faktornya yang bagus dari kelincahan burung itu sendiri dan makannya, baik bodi fisiknya termasuk kaki, termasuk paruh, termasuk mata maupun kepalanya. Saya memberikan ulasan ini hanya untuk sekedar referensi bagi teman-teman. Ya mungkin teman-teman mempunyai pendapat yang berbeda-beda, silahkan mari kita berbagi ilmu. Kalau saya itu ya mulai dari matanya ya. Matanya burung itu belok atau melotot. Dari matanya itu kelihatan melotot dan bening teman-teman. Bening, melotot, cerah. Dan paruhnya itu kalau bisa ya paruhnya yang tebal dan panjang. Kalau untuk celah, paruh celah, menurut saya ini memang paruh celah indikasinya mengarah ke suaranya keras. Tapi kalau saya cenderung ke paruhnya tebal dan panjang. Untuk hidung itu tembus kiri kanan, dilihat kan kelihatan paruhnya gini. Ini tembus dari sini ke sini untuk celah pada lubang pada hidungnya. Hal lain yaitu seperti kepala. Kepala ini usahakan yang papak. Kalau papak ini ya suaranya kemungkinan besar ini keras. Ini sebagai hanya ciri-ciri ya teman-teman. Untuk kaki yang agak kehitam-hitaman itu mengindikasikan yaitu mentalnya bagus. Apalagi pada dalam atau tenggorokan lidah itu agak kehitam-hitaman, itu menurut saya mentalnya bagus. Semua burung jenis itu mempunyai karakter dan berbeda-beda. Jadi untuk ini hanya gambaran tentang burung tersebut. Kalau masalah ekor panjang atau ekor pendek itu enggak masalah, itu bagus saja. Tapi untuk ekor panjang, terlalu panjang, biasanya untuk saat lomba atau dilombakan cenderung tenaganya terkuras untuk mengeple-ngeple ekornya. Usahakan ya ekor sekitar 17, 18, 20 atau 16. Semakin pendek saya kira semakin bagus untuk tenaganya. Tapi dari semua karakter atau ciri-ciri fisik di sini itu beda lagi untuk tampilan lomba. Karena burung itu ya, meskipun fisiknya bagus, kita kan belum tahu ciri-ciri dari ciri-cirinya bagus, tapi saat dilombakan burung ini jarang tampil atau kadang sulit tampil. Ya inilah tugas kita mencari settingan. Setelah kita memilih bahan yang berkualitas, itu baru kita menentukan mau dibawa kemana burung ini, untuk harian atau untuk lomba. Kalau untuk lomba ya kita sering melatih dan sebagainya dengan cara ya dibawa ke lomba atau labran. Saya tidak menyarankan untuk melatih itu di trek 1, 2, 3 atau burung sedikit burung, itu saya tidak menyarankan, karena burung itu kalau kita trek meskipun jalan nanti di lomba malah nggak jalan. Kebanyakan yang saya tahu seperti itu teman-teman. Jadi kalau mau mencoba burung mending langsung ke lomba aja. Kalau burung masih muda, untuk menimbulkan faktor
itu bisa kita bawa ke lomba aja satu sesi. Setelah itu diturunkan, baru dileti atau beri jarak misalkan 3 minggu atau 1 bulan sekali, itu jauh lebih bagus. Kembali ke topik tadi untuk masalah ciri-ciri dari fisik tadi. Meskipun kebanyakan ada kekurangannya, kadang mata melotot, kadang paruhnya panjang dan tebal, maupun hidungnya berlubang yang tembus. Kadang ciri fisik lain yaitu kakinya tidak hitam. Apakah kaki putih juga bisa berprestasi? Sama, semua burung ada pasti ya berprestasi, ada yang bagus, ada yang tidak. Jadi ini hanya ciri gambaran saja, belum tentu kakinya hitam atau semuanya paruhnya tebal itu tampil di lomba. Karena di lomba ini benar-benar kita mencari burung yang mentalnya bagus, mau ngoceh, mau gacor saat di lapangan. Jadi tidak hanya gacor di rumah aja atau di bawah. Kebanyakan kendala yang kita hadapi setelah kita memilih bahan berkualitas, tapi burung ini kadang tidak tampil di lomba. Kenapa demikian? Ya karena kita belum memproses burung ini dengan rawatan harian yang kita lakukan, dan kita melalui penjemuran dan sebagainya, settingan belum tepat. Itulah teman-teman. Jadi setelah kita memilih bahan terus tidak tampil di lomba secara instan, itu tidak. Jadi perlu adanya proses. Kita sering bawa ke lomba, dilatih sampai menemukan settingan tersebut. Ini jika menemukan settingan tersebut, itu jauh lebih bagus. Burung ini akan ngeplong, gacor, dan ya mentalnya kuat dari ciri-ciri yang saya sebutkan tadi. Tapi tidak menutup kemungkinan dari ciri-ciri tadi burung juga kurang bagus di lapangan, teman-teman. Jadi hanya gambaran saja itu tadi. Karena kita tahu ya, memilih burung itu memang sulit-sulit gampang. Seperti ada naluri. Karena naluri perawat antara yang merawat sama burungnya itu harus sinkron. Nah ini yang sulit. Kadang kita beli murai yang bagus, sudah juara, baru kita rawat dengan rawatan kita, itu kadang menurun prestasinya. Yaitu tadi, kadang kita kurang gimana ya, perawatannya sudah pas, ganti orang, istilahnya burung itu seperti ada sinkronisasi ya, antara burung dengan yang merawatnya, ikatan batin lah kayak gitu. Itu menurut saya memang ya seperti itu, tidak bisa dibuktikan ya. Ya itulah teman-teman dari gambaran saya tadi. Mungkin bagi teman-teman bisa memilih burung yang seperti itu, tapi bukan maksud saya tidak menjamin burung itu tampil di lomba 100% bagus langsung mentar dor gitu, tidak teman-teman. Jadi teman-teman harus adanya perawatan yang konsisten, gimana cara mencari settingan yang tepat bagi burung yang teman-teman punya. Dan ingat lagi, kalau mau burung bagus itu kalau pelihara di rumah ya 1 atau 2 saja sudah cukup. Untuk menghindari saling drop mental antara burung satu dengan burung yang lain. Gitu aja teman-teman dari saya, semoga bermanfaat. Jika teman-teman mempunyai pendapat yang lain, tolong dan usahakan mari kita berbagi kepada teman-teman lainnya yang belum tahu. Mungkin teman-teman mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Terima kasih, berbagi ilmu itu indah. Jangan lupa komentar dan like-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.